Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu lagi dengan saya Salwa Habibah di acara Islami Journey berpetualang bersama Al-Quran. Senang sekali rasanya saya dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan tema-tema yang menarik dan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Di zaman yang semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang praktis. Teknologi informasi dan komunikasi adalah hal yang mempermudah segala aspek kehidupan manusia. Tidak terlepas dari itu, dunia informatika juga tidak terlepas dari smartphone, gadget, maupun internet. Oke pemirsa, kali ini aplikasi yang sedang membuming di kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa adalah aplikasi TikTok. TikTok adalah aplikasi dari buatan dari negeri tirai bambu atau Cina. Bisa dilihat bahwa aplikasi ini telah membuming di Play Store dengan nilai review yang sangat tinggi. Namun pemirsa, dari penjelasan di atas saya tidak akan menjelaskan tentang beberapa fitur yang berada di aplikasi TikTok. Namun saya akan menjelaskan tentang bagaimana dampak aplikasi TikTok kepada para remaja. Oke pemirsa, saya Salwa Habibah dalam acara Islami Journey berpetualang bersama Al-Quran. Oke pemirsa, kali ini di studio kita telah kedatangan tamu. Tamu kita kali ini spesial banget loh pemirsa. Tamu kita kali ini adalah TikTokers. Penasaran kan siapa dia? Mari kita lihat, mari kita sambut Alina Nurhaliza. Halo. Halo Alina, selamat dulu dong. Sedang pandemi nggak boleh ini ya, saling pegangan. Apa kabar Alina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alina sangat cantik sekali ya pemirsa. Ada aja lah. Terus Alina ini sekarang kelas berapa ya? Sekarang aku kelas 11 SMK. Kelas 11 Ya, SMK. kelas. Udah besar ya Alina. Segini-gini aja deh. Oke, kira-kira kali ini mau ngelanjutin kemana nih? Insya Allah mau tetap kuliah kan, tapi kita belum tahu pandangannya. Tergantung sama orang tua, semuanya sama orang tua tergantung. Jadi orang tua mintanya mana juga kita udahlah, gak apa-apa. Gitu. Ikut orang tua, berarti masih belum ada Belum ada gambaran ke pandangan, universitas mana gitu ya? Ya, belum ada Di deket-deket Magelang kan banyak nih Alina. Kayaknya hidupnya tuh di Magelang mulu gitu. Oh, Jadi pengen kayaknya tuh ngekos? keluar kota ya juga. Pengen ngekos pemirsa. Oke pemirsa, Alina ini kan salah satu TikTokers ya. Pasti pemirsa penasaran kan dengan video-videonya Alina. Mari kita simak tayangan berikut ini. Kalau memang nggak sayang nggak usah bilang cinta, cuma saja nantinya sakit hati. Ujung-ujung patah hati dicuek aja ditinggal. I'm addicted to it. I flex on my ex every time that she texts me. I'm looking like, hold up. Nice to know ya. Let's do it again. How we did it on a one night stand. Oke pemirsa, itu dari aplikasinya TikTok tadi dari Alina ya pemirsa. Bagus banget, keren banget kan pemirsa di rumah bisa nggak niru kayak gitu. Udah lama banget. Oke Alina kenal aplikasi TikTok ini mulai kapan ya? Udah lumayan lama, dari aku kelas 6 SD. Jadi kelas 6 SD itu dulu udah kenal-kenal sih dari teman-teman semuanya udah TikTok kan ya TikTok. Nah, pertamanya apa sih TikTok? Oh ya udah download cobain gitu. Ya udah buka. Oh, awalnya itu Musical.ly, ternyata itu Musical.ly. Jadi terus main Musical.ly dulu kan mainnya transisi kan. Jadi mainnya transisi udah pernah main, terus sibuk dengan sekolah udah itu berhenti aku hapus nih aplikasi Musical.ly, aku hapus. Terus SMP kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3 apa 2 ya, aku download lagi udah nggak ada, ternyata udah di banned dari aplikasi Play Store gitu loh, udah di banned. Terus aku buka TikTok, seiringnya dia bilang ke teman-teman TikTok aja, jadi dari kelas 6 SD tuh udah ada TikTok gitu loh, udah ada TikTok, tapi aku uploadnya unduhnya tuh yang Musical.ly ya. Terus aku unduh TikTok,
daftar login semua segala macem. Loh ternyata ini akunku yang dulu yang masih kali, ya ampun buruk banget, udah jelek banget ya. Terus sampai sekarang masih main TikTok gitu. Oh, sering main TikTok nih pemirsa karena TikTokers. Terus aku pengen tahu nih, apa sih tujuan kamu membuat TikTok selama ini? Tujuan aku main TikTok sih buat just for fun aja sih. Jadi kalau ngisi kegabutan gitu kan, lagi di rumah ada teman gabut, yuk tiktokan, ya udah tiktokan yuk yang gampang-gampang aja gitu. Ya udah kita tiktokan bareng-bareng sama saudara teman, buat seneng-seneng aja sih ngisi waktu luang gitu. Terus kira-kira musik favorit kamu ini apa sih, Lin? Musik favorit, kalau dibilang musik favorit tuh banyak, tapi yang aku paling suka itu Only 17 lah. Only 17. iya. Only 17 pemirsa. Kepo deh aku sama lagunya itu. Pasti pemirsa juga penasaran kan, pengen tahu gerakannya Alina. Pengen dong diajarin. Oke, sekarang Alina kita berdiri dulu yuk. Oke. Oke pemirsa, boleh dong yang tahu lagu Only 17 ikut TikTok kan? Bareng-bareng Musik. Kok bisa sih ada gerakan kayak gitu tuh gimana? Itu tuh awalnya jadi lihat di explore FYP gitu kan, buka FYP kok banyak yang main, kayaknya seru, cobain aja deh sama teman-teman gitu bareng-bareng, terus belajar udah bisa. Kadang sih kita nggak perlu belajar tapi seringnya lihat FYP kayak gitu, jadi kita ini udah hafal jadi scroll aja gitu, sering banget lihat kan jadi udah hafal tanpa belajar, kita langsung dengar musik auto bisa. Ya nggak sih gitu. Oke, pemirsa ulangin lagi yuk. Pastikan pengen gerakan joget-joget TikTok juga dong. Biar tambah mahir juga kita. Oke pemirsa, musik. Somebody gon' die today. Somebody gon' die today. Oke, musiknya mana dong? Kok udah ada ya. Pakai mulut aja nih. Oke, kita mulai. Aku diajarin dong Alina. Oke siap. Yuk bareng-bareng. Itu udah, ini yang paling gampang. Gimana? Only 17 mesti tahu. Was only ini gampang juga sih, mesti kamu tahu deh. Coba bareng lagi. Susah ya pemirsa ternyata. Nggak bisa aku ini. Yuk, coba lagi. Coba lagi dong. Gini. Sama deh. Belum. Udah. Aku gak Only 17 ini. bisa TikTok kali ini sih. She was come true. Gitu. Oke pemirsa, terima kasih. Ya. Alina boleh duduk lagi dong. Oke. Ya Allah Alina, baru ajaran sedikit aja itu aku udah capek, gak bisa, bener-bener gak bisa main Ya. TikTok. Itu harus terbiasa sih Kak gitu. Terus terbiasa ya Alina, berarti aku nih gak bakat bermain TikTok berarti ya. Oh, belum enggak. Oke, terus menurut kamu nih, apa sih hal positif dari bermain TikTok? Hal positif dari bermain TikTok tuh kita bisa berbagi. Misalkan kita berbagi gimana caranya, misalkan cara memutihkan wajah nih. Nah, jadi semua para viewer jadi tahu kan gimana caranya memutihkan. Buatnya sih waktu senang kalau kita lagi gabut, boring ataupun gimana itu. Jadi kita lebih seneng, nggak ada waktu jenuh gimana gitu kan, biasanya kan ada yang kalau lagi sepi gimana mending main TikTok aja, jadi seneng gitu kan. Oke. Ya, luang. Ada. Terus kamu ini kalau main TikTok itu sama siapa sih? Aku kalau main TikTok itu biasanya sama teman-teman, saudara. Kalau lagi ada saudara ke rumah, ya udah sama saudara TikTokan. Yuk TikTokan, bikin challenge. Biasanya kan ada yang lagi booming nih, challenge apa, misalkan bikin challenge ataupun yang lainnya. Kita bisa bikin kayak gitu bareng sama keluarga. Jadi soalnya sama keluarga dan teman-teman itu jadi tambah kerasa. Kerasa. Gitu. Oke, asik banget ya. Berarti kalau kita main ke rumahnya Alina, pasti diajak main TikTok kan Bener pemirsa. Terus kalau semua dampak positif kan pasti ada negatifnya. Menurut kamu apa sih hal negatif dari bermain TikTok?
hal negatif itu semua kembali kepada penggunanya, jadi pada usernya. Itu kalau kita misalkan bikin pencemaran nama baik, kan kemarin lagi kemarin ya demonstrasi nih kan, pada bikin misalkan si A itu punya masalah, si A itu udah masalah, terus yang orang lain yang punya masalah sama temennya itu si B itu cari gara-gara gitu lah, di share semua kesalahannya dia, terus semua orang pada tahu masalahnya dia apa, kan itu jadi menimbulkan fitnah, jadi menimbulkan oh apakah dia jelek itu, orang tuh jadi gitu kan, ikut-ikutan padahal tuh nggak tahu yang aslinya tuh kayak gimana gitu. Terus selain itu menurut kamu apa? Mungkin kalau porno mungkin kayak gitu bisa salah penyalahgunaan gitu lah. Anak zaman sekarang kan pada pengen tenar tapi dengan cara salah, kayak misalkan turun di jalan bikin TikTok padahal itu membahayakan buat dirinya sendiri dan orang lain lah, kan itu kan salah, nggak benar gitu loh. Sangat nggak benar banget. Ya padahal itu cuman pengen tenar kan, nggak itu semangat kan gitu. Oke, selama kamu sering buat TikTok nih, apa sih hal yang memalukan waktu membuat TikTok? Oh, banyak banget memalukan, hal memalukan. Aku kemarin liburan kan, habis bikin masak, kayak tutorial masak cara bikin sandwich gitu kan, ikut-ikut sama teman-teman. Oh, bikin tutorial gitu. Ya udah bikin tutorial sandwich sama kakak aku, bikin sandwich tutorial yuk. Ya udah yuk bikin. Udah beli segala bahan macamnya di minimarket, udah gitu. Kan kita bikinnya pakai tangan kan, juga yang kanan buat masak, yang kiri buat pegang HP. Oke, kita nggak tahu, gosong dong rotinya. Kok sempat ya ini ya buat masak sama megang HP itu. Itu demi konten juga sih, tapi sebenarnya itu Demi buat konten. ngisi gabut kayak gitulah. Kalau nggak gabut mungkin nggak kayak gitu, nggak sampai gosong, nggak sampai bikin TikTok gitulah. Mungkin cuma dimakan, ya udah makan, dimakan. Terus puas gak buat kayak gitu sebenarnya? Ya nggak puas sih karena nggak maksimal. Yes, hasilnya. nggak maksimal gitu. Terus keseruan kamu sama teman-teman kamu waktu membuat TikTok itu seperti apa? Seruan, jadi kita kalau lagi main gitu seru bikin yuk tapi bikin semakin banyak challenge semakin kita tertantang gitu loh. Seru, jadi kita sering meet up bareng sama teman-teman, jadi sering ketemuan gitu. Serunya kayak gitu sih, ngumpul TikTokan, nggak cuma TikTokan juga, musikan mungkin gimana sama bareng sama temen gitu, jadi quality time-nya juga banyak. Oke. Seru. Bisa dipakai ini pemirsa, solusi buat quality time sama teman-teman yang suka TikTokan. Terus pernah nggak kamu gagal dalam membuat TikTok? Gagal, mungkin gagalnya tuh waktu edit salah filter kayak atau apa, tapi kan kalau edit bisa diulangin lagi kan. Mungkin kegagalan yang paling fatal itu udah paling seru-serunya, udah paling detik terakhir waktu aku di depan rumah bikin itu, kan lagi gabut banget nih, ya udah TikTokan aja gitu, bikin di depan rumah. Kan rumahnya aku pinggir jalan kan, jadi banyak banget lalu lalang gitu loh. Ya udah biarin aja, sekarang kan zaman TikTok, semua orang pada TikTokan gitu. Aku TikTokan di pinggir jalan, udah detik terakhir, udah paling serunya, ini bagus nih ya, udah sugestinya udah bagus nih, upload aja. Gini ada orang lewat, ya ampun malunya ya, nggak kira banget itu. Malu banget. Memalukan ya, lagi joget-joget terus dilihat sama Gagal orang. juga ya, Malu. nggak jadi upload lah. Oke. Karena aku sendiri juga pernah buat kayak gitu, terus ada orang lewat, ya rasanya malu banget. Malu banget, nggak jadi upload dah. Gak jadi upload. Di bang sayang. Udah gitu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya akan ada perbincangan yang lebih seru. Jangan kemana-mana, tetap di Islami Journey, berpetualang bersama Al-Quran. Oke pemirsa, terima kasih telah menonton tayangan tadi. Kita lanjut ya bincang-bincangnya kita sama Alina tadi. Oke, berdasarkan dari perbincangan kita tadi, aku pengen ngasih tahu 2 video yang akan menjadi perbincangan kita pada siang hari ini. Oke pemirsa, mari kita tonton tayangan berikut ini.
Hit that trap like Max, hit the trap like Max, yeah. Hit the trap like Max, hit the trap like Max, yeah. Hit the trap like Max, ay, hit the trap like Max. I tell all my niggas, cut the check, bust it out, turn your goofy dog, pow. I'ma do splits on it, yeah, splits on it. I'm a bad bitch, I'ma throw fits on it. I'ma bust it open, I'ma go stupid. You tryna sign me? Your Honor, I'm a freak. Handcuffs, leashes. Switch my wig, make him feel like he's cheating. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain. Bilang kalau kita coba hilang, jangan lagi nyoba cari, kita lebih bikin diri biar lengan agak mergana sambarang pada sana sini ngana bagas kira gagam mulia perempuan sahabat sambarang tada. What we doing? Party all night, where we going? What we doing? House super clean, fridge on full. Baby with the prime on, bitch, I'm good. We could party all night, where we going? What we doing? Party all night, where we going? What we doing? Sahabat sambarang tada. Oke pemirsa, kali ini kita sudah menontonkan tayangan 2 video yang akan kita bahas pada siang hari ini. Oke pemirsa, mari kita tanyakan pendapat ini kepada Alina si TikTokers. Oke Alina, Si TikTokers, bagaimana pendapat Anda tentang 2 video tadi? Itu yang tadi video pertama kan yang packaging kan. Iya. Dan itu malah baik bang, positifnya banyak juga buat para pengusaha, para sekarang kan banyak nih lagi pandemi, pada buka all shop gitu, jadi bikin baju, jualan apa kayak gitu, jadi menambah wawasan lah cara packagingnya gimana. Kadang kan kita bingung nih biar para pengorder itu pada apa, wow, jadi pengen ketagihan lagi gitu. Kita bikin yang menarik, jadi bikin wawasan, jadi mereka jadi ada pengetahuan baru nih, coba gali gitu, dicoba mungkin kayak gitu. Oke, terus tadi ada selainnya packaging, ada kado buat mantan. Nah, itu menurut Alina seperti apa? Kado buat mantan itu bisa menginspirasi banget buat para cewek ataupun cowok yang lagi pada udah jomblo habis putus mungkin. Bisa bikin kado buat mantan ataupun pacar juga bisa kan. Kalau lagi, nah ini waktunya udah mau anniversary nih. Pokoknya anniversary salah. Apa sih? Tahun baru. Valentine, Valentine. Februari. Hampir nih waktunya udah deket. Bisa bikin imajinasi. Oh, bikin buat packaging buat apa nih, bungkusan buat pacar atau mantan nih ya. Jadi tertarik kan gitu. Boleh dong ini inspirasi dari Alina buat ngado orang-orang terdekat, maksudnya bisa dong buat packaging kayak Iya. gitu. Terus selain dari packaging tadi itu ada jogetan. Iya. Menurut kamu seperti apa sih? Kalau dance kayak gitu tadi kan ya, itu semua kembali kepada penonton. Kalau yang nilai itu mungkin dancer kan ya, mungkin bagus nih gerakannya semua totalitas. Tapi kalau dari kita sisi yang nggak pernah dance, nggak pernah tahu sisi kayak juga kayak gitu, mungkin over banget sih nih, nggak baik. Dia juga nggak pakai jilbab, mungkin nggak apa-apa sih, itu tergantung mereka. Buka auratnya terlalu terbuka kayak gitu, mungkin sisi negatifnya di situ. Juga gerakannya kalau negatif banget kan berarti over banget nih. Tapi kalau buat para dancer kan totalitas, bagus, udah bisa menyeluruh gitu. Itu berarti tergantung sama para pengguna dan para netizen Yes, yang komentari pemirsa. Oke pemirsa, saya punya 2 narasumber yang sangat spesial. Kali ini narasumber saya bernama Kak Afi. Pasti para pemirsa pada penasaran kan sama Kak Afi. Mari kita sambut Kak Afi. Masuk Bro.
Assalamualaikum Kak Afi. Ya Allah, cantik sekali. Iya. Selama pandemi nggak boleh berpegangan tangan, nggak boleh salim ya pemirsa. Oke, Kak Afi ini cantik sekali. Selalu cantik ya. Dari lahir ya. Dari lahir. Oke. Kalau ganteng kan payah. Oke, Kak Afi lagi ada kesibukan apa sih kali ini? Kali ini saya masih sibuk belajar aja sama ikut beberapa kegiatan-kegiatan dan juga ada beberapa mengikuti kayak kegiatan VO. VO. Sangat-sangat asing ya pemirsa, VO itu apa? VO itu voice over. Voice over. Wow. Dabar mungkin? Dabar ya? Ya. Wow. Dabar pemirsa. Keren-keren banget kan narasumber kita kali ini, ada TikTokers, ada VO. Cocok pokoknya. Oke, Kak Afi, dari video yang tadi telah kita lihat, menurut Kak Afi, apa sih pendapat Kak Afi? Video yang tadi itu ya, dua itu ya. Tadi yang pertama ada video kayak bikin apa itu? Packaging. Di situ ada sisi positifnya ya. Di situ kita atau yang nonton, yang lihat TikTok itu bisa kayak di situ kita bisa bikin inspirasi bagaimana cara buat packaging yang baik kayak gitu. Nah, itu sisi positifnya. Terus yang kedua tadi kayak yang joget-joget ya. Iya, joget-joget itu. Yang joget-joget itu memang benar. Kita bisa lihat ada dua sisi ya. Iya. Dua sisi. Yang pertama sisi positifnya. Ketika itu kita di situ kita lihat sebagai kayak misalkan dancer itu tadi. Itu kalau bergaya yang seperti itu bisa dikatakan totalitas. Ya kayak kita dikatakan iya. Ya, cuma kalau ada juga orang yang lihatnya dari sisi negatifnya. Sisi negatifnya yaitu wah, ini gerakannya kayak berlebihan, kayak over, mungkin juga auratnya ya. Memperlihatkan aurat Ya, gitu. Jadi ya itu tergantung semua itu, kalau di TikTok itu tergantung di penggunanya. Tergantung di pengguna pemirsa. Tadi kan Alina juga batik nih. Alina kasih juga ini. TikTokers. Oke, terus tanggapan dari video tersebut menurut pandangan Islam seperti apa Kak Afi? Menurut pandangan Islam, kalau menurut saya ya, ketika TikTok itu di situ ada hal atau perkara yang di situ bernilai negatif, itu bisa dikatakan makruh menurut syariat ya. Begitu juga sebaliknya, kalau di situ hal tersebut itu cenderung ke hal-hal yang maksiat, itu bisa dikatakan haram. Wah, Seperti ini nih. Ya, Bisa jadi masalah nih. Islam. Sindir banget gak sih? Alina kasih ini. Ya, kamu kamu gimana main TikToknya? alhamdulillah sih nggak yang terlalu over gitu. Tapi kalau udah over, itu udah dibilang sama teman, jangan over dong. Allah itu gak sih udah bilang gitu. Oke, ada yang mengingatkan, alhamdulillah juga sih. Oke pemirsa, kali ini pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada segmen yang paling seru. Jangan kemana-mana, tetap di Islami Journey Berpetualang bersama Al-Quran. Oke pemirsa, terima kasih telah masih berada bersama kami di Islamic Journey Berpetualang bersama Al-Quran. Oke pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan tadi. Oke Mbak Afifi, menurut Mbak Afifi ini TikTok yang positif itu seperti apa? TikTok yang positif. TikTok itu ya sebuah aplikasi atau platform yang sebenarnya digunakan untuk mengeluarkan tentang imajinasi, tentang creativity, dan juga untuk mencari wawasan gitu. Jadi di situ harus menggunakan sebaik mungkin, kayak positifnya ya, itu misalkan kayak
berimajinasi ya, kayak mereka yang punya ide bakat-bakat kayak entah itu di bidang pendidikan, soalnya kan sekarang TikTok gak hanya untuk joget-joget saja, tapi juga bisa untuk menambah wawasan, pengetahuan, juga berbagi atau sharing-sharing. Nah, kayak gitu juga harusnya digunakan sebaik mungkin, semanfaat mungkin, karena memang TikTok ini sekarang sedang banyak digunakan atau digabungi oleh banyak remaja. Oke. Terus anak zaman sekarang kan pada suka TikTokan ya Alina ya? Iya. Terus menurut Kak Afi, apa sih tips buat anak zaman sekarang tentang konten TikTok tersebut? Tips untuk anak-anak remaja zaman sekarang, untuk kalian semua para remaja, silahkan digunakan TikTok itu sebaik mungkin. Digunakan untuk yang mungkin kalau memang itu untuk entertain, untuk hiburan, silahkan. Untuk hiburan nggak apa-apa, tapi yang sewajarnya saja. Misalkan kalau mau joget-joget ya boleh, silahkan joget-joget, tapi yang jangan terlalu over. Ada batasannya ya kan? Ada batasannya. Gimana untuk Alina sendiri, tips dari Alina Nurhaliza kepada para pemirsa-pemirsa di rumah tentang tips gimana sih remaja tentang konten TikTok tersebut? Ya, kita harus bisa mengontrol kita sebagai pengguna dan sebagai netizen. Kita tuh harus bisa mengontrol yang mana yang baik, mana yang benar, karena semua itu dampaknya itu juga kembali ke kita sendiri. Oke, kesimpulannya pemirsa, jadi kita sebagai pengguna atau netizen harus pintar-pintar harus bijaksana dalam penggunaan aplikasi TikTok. Dan kita sebagai pengguna harus bisa mengerti apa yang baik dan apa yang buruk, dan kita harus memikirkan apa dampaknya jika kita melakukan hal yang salah. Oke pemirsa, habis ini kan tahun baru ya Mbak, boleh dong kita ngucapin Malam nanti nih, malam nanti. Iya. Nanti malam. Oke. Tinggal berapa jam lagi nih? Oke pemirsa, boleh dong ngucapin sama pemirsa-pemirsa di rumah selamat tahun baru. Oke, dari Kak Vivi sendiri dong, boleh dong ucapin Jadi selamat tahun saya, baru. karena ini di hari terakhir ya, hari terakhir di tahun 2020 ini, ya mungkin yang sudah berlalu, yang sudah terjadi, ya sudahlah. Gitu. Cuma untuk menyongsong ya tahun 2021 ini, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun yang akan datang ini kita semakin lebih baik, karena memang ada apa ya, kayak hadis harusnya itu kalau kita semakin tahun itu harusnya semakin lebih baik. Kalau semakin tahun baru kalau semakin lebih buruk, berarti kita termasuk orang yang rugi. Orang rugi. Jadi itu gunakan selama kita masih punya kesempatan, gunakan untuk yang sebaik mungkin, yang lebih semangat, sepositif mungkin, apalagi untuk anak-anak remaja. Jadi anak remaja itu pintar-pintarlah dalam menggunakan sosial media, entah itu TikTok ya TikTok tadi ya, terus Instagram, Twitternya silahkan digunakan sebaik mungkin. Dan juga pokoknya sebagai kaum remaja, anak muda itu harus selalu berkreasi, harus selalu harus selalu berkreasi, selalu bikin sesuatu yang, ayolah kita masih muda, jangan sia-siakan kesempatan kita, inovatif. Gitu. Oke, dari Alina sendiri ada ucapan tahun baru buat pemirsa di rumah? Untuk tahun selanjutnya, berarti kan 2021 nih, semoga harapannya kita semua kita lebih baik dari tahun sebelumnya, jadikan tahun 2020 itu sebagai pelajaran. Amin. Semoga panjang umur, Amin. sehat terus lah ya. Semoga pandeminya segera menghilang. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Oke pemirsa, selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun berikutnya kita tambah baik lagi. Amin. Semoga kita diberikan panjang umur. Semoga keinginan dan cita-cita yang belum kita tercapai, kita capai. Oke pemirsa, terima kasih buat Kak Afi sama Alina telah hadir di studio kita hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga para pemirsa di rumah
yang telah menonton Islami Journey. Oke pemirsa, tetap saksikan Islami Journey setiap hari Sabtu dan Minggu. Saya Salwa Haribah, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.